Di video kali ini gue bakalan bahas terkait prediksi Bitcoin menurut gue ya dalam beberapa hari ke depan dan salah satu alasan kuat kenapa menurut gue koreksi yang kita alamin di sini ya ini hanyalah koreksi semata teman, koreksi sehat doang untuk Bitcoin dan gue masih lebih yakin teman-teman dengan probabilitas 60% pastinya nggak 100% ya, tidak ada yang pasti bahwasannya Bitcoin masih bisa rebound lagi, bisa menanjak ke harga yang lebih tinggi dibandingkan peak kemarin yang ada di level 23.800. Dan gue akan bahas analisa tersebut di video kali ini. Nah sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya kalian pilah sendiri lah, teman ya. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus khusus untuk pengguna referral BingX gue biasanya bagiin hadiah tiap minggu ya, ini sampai 2 Februari nanti deadline-nya. 100.000 untuk satu orang pemenang, syaratnya gampang banget, kalian tinggal join grup ini, aktif di dalam grup ini, entah share TA, signal maupun profit, dan kalian bisa menggunakan link di deskripsi untuk gabung ke dalam grup BingX ini. Nah, jadi seperti yang gue sempat bahas di beberapa video yang lalu ya, bahwasannya selama kita bisa stay di dalam support ini, di support horizontal ini teman ya, 22.300 menurut gue chance untuk Bitcoin bisa nanjak lebih tinggi lagi, itu masih lebih tinggi teman ya, sekitar 60-70%. Even ketika kita break support ini teman ya, maka target berikutnya untuk Bitcoin adalah area ini nih, 21.700 yang sebelumnya ini menjadi titik resist yang akan berubah menjadi the new titik support teman. Jadi sebenarnya koreksi hari ini menuju ke area level 22.500 ini sebenarnya wajar banget ya, nggak ada masalah sama sekali. Kita juga masih stay in line di level 2023, eventually kita break teman, itu masih tetap aman banget teman ya. Jadi selama teman ya kita bisa mengalami higher level of support teman, menurut gue chance untuk Bitcoin bisa menuju ke area yang kita mau ya, yaitu di level 25.000 ya di sini minimal ya. Itu menurut gue agak tinggi teman-teman ya, sekitar 60%-an. Makanya kemarin ketika Bitcoin sempat 23,5 kan gue udah bilang tuh ya, bahkan sebelum Bitcoin 23,5 pas Bitcoin masih ada di entah 22 gitu ya, gue bilang bahwa 23,5 ya kita at least bisa take profit sepertiga gitu ya. Terlihat memang setelah kita menyentuh level tersebut kita mengalami koreksi gitu. Kalau misalkan Bitcoin sentuh 25 lagi ya take profit lagi. Lalu kalau misalkan Bitcoin sentuh ke level 26.000 ya, menurut gue kita bisa take profit lagi. Ini adalah TP terakhir yang ada di level 26.000. Harusnya kita benar-benar mengalami koreksi setelah menyentuh area level 26.000. Seakan-akan teman ya, kalau kenapa level 26.000 seakan-akan kita itu dibikin breakout teman dari all time high kita yang ada di tanggal 14 Agustus ini teman ya. Jadi seakan-akan kita breakout, padahal ternyata setelah itu malah terjadi koreksi dalam untuk Bitcoin teman ya. Entah balik ke level 21 and then baru kita sideways, setelah itu baru nanti di sini adalah area penentuan apakah kita akan lanjut bullish atau ternyata kita mengalami fake out balik ke bawah. Tetapi momen Bitcoin teman-teman jatuh ya pastinya kita harus fleksibel juga teman-teman ya. Kalau Bitcoin mau kemana ya kita ikutin aja. Kalau misalkan Bitcoin jatuhnya lebay teman-teman ya, misalkan let's say kita mengalami support yang sama gitu, balik lagi ke level 20.400, menurut gue chance untuk level 23.800 ini adalah sebuah top teman-teman ya, ini adalah peaknya. Menurut gue itu akan menjadi lebih tinggi teman, menjadi sekitar 60% gitu. Karena kita udah break salah satu rule, yaitu kita tidak mengalami support yang semakin lama semakin tinggi gitu ya. Contohnya aja misalkan let's say bullish momentum yang terjadi di bulan Maret ini ya. Ini kan kita so far mengalami support yang makin lama semakin tinggi. Ini higher support, and then boom. Ini the last wave dan the last pump untuk Bitcoin gitu. Jadi sepanjang perjalanan bullish teman ya, kita pasti mengalami higher support teman. Jadi semakin kita mengalami higher support ini teman ya, maka kemungkinan bullish itu akan semakin kuat untuk Bitcoin. Sama seperti ini juga, higher support, higher low, and then last pump ada di sini teman-teman ya. Jadi rata-rata kita pasti akan mengalami
yang namanya higher low teman-teman ya, dan itu seringkali terjadi. Dan momen dimana kita tidak mengalami higher low teman-teman ya, contohnya seperti ini ya, kita terkoreksinya seperti head and shoulder seperti ini, apa yang terjadi? Ya kita malah koreksi lebih dalam lagi teman-teman. Atau misalkan bullish momentum yang terjadi di bulan April teman-teman ya, kita mengalami higher low, and then di sini koreksinya cukup lebay teman-teman ya, kita hampir balik ke level support dari sebelumnya teman-teman ya, ini masih higher low tetapi udah mirip-mirip gitu ya. Apa yang terjadi ketika udah mirip-mirip koreksinya, langsung Bitcoin yang membentuk double top seperti ini tidak kuat ngangkat untuk breakout dari level sebelumnya dan kita langsung dijatuhkan di sini. Jadi seperti ini, and then kita koreksi ke sini, and then ke sini teman-teman, lalu kita koreksi ke sini atau kita koreksi ke sini teman-teman. Menurut gue masih ada chance untuk Bitcoin menuju ke level 25 sampai 26 ribu ini ya. Jadi kurang lebih gambar kasarnya seperti inilah ya. Let's say aja worst case kita menuju ke level 21.7 ya masih oke teman-teman, kita bisa menuju ke level 25.000. Nah, tapi momen dimana kita membentuk semacam pattern pattern yang mirip-mirip head and shoulder begitu ya. Jadi ini shoulder, and then ini head, and then kita balik lagi ke level sini. Ini akan mengurangi probabilitas untuk kita menuju ke level 25.000 ini. Maybe double top possible, tetapi untuk ke level 25.000 ini agak sulit teman-teman ya. Seperti ya apa yang kita bisa lihat dari sejarah-sejarah sebelumnya juga. Terus satu hal yang penting banget lagi yang gue hampir lupa ngomong di sini, ini teman-teman bisa buka time frame 4 jam untuk Bitcoin ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada satu ekor teman-teman, satu ekor yang cukup besar seperti ini ya. Jadi ini mengatakan Bitcoin sempat dipump ke level 238, tetapi dia gagal closing di atas dan dia closing di bawah. Dan kalau misalkan kita perhatikan secara historis teman-teman ya, ketika ada candle ekor ke atas seperti ini, dalam time frame 4 jam rata-rata Bitcoin akan nge-fill area tersebut lagi gitu. Jadi hampir nggak pernah kita meninggalkan candle ekor ke atas seperti ini, and then langsung terjadi big dump teman ya. Itu rata-rata hampir nggak pernah teman ya. Contohnya seperti yang kita lihat, yang terjadi di bulan 14, tanggal 14 Desember, ini kita ada candle 4 jam ekor ke atas, and then lama-kelamaan kita ujung-ujungnya juga nge-fill area tersebut gitu ya. Di tanggal 14 Desember jam 7 malam kita nge-fill area tersebut. Yang ini juga sama ya, kita ada ekor ke atas seperti ini, and then ujung-ujungnya kita fill. Di sini juga sama ya, candle ekor ke atas, tetapi kita closing di bawah ya, ujung-ujungnya kita nge-fill juga teman ya. Kita closingnya itu ibaratnya akan full teman, candle 4 jam ya, tidak mengalami ekor ke atas ya. Kita flashback ini, so far hampir jarang banget teman ya, ada candle ekor ke atas tetapi kita nggak nge-fill area tersebut. Yang ini juga sama, ini di tanggal 29 Juli, and then in the end kita nge-fill juga ya. Ini juga sama teman. Terus yang ini juga sama, candle ekor ke atas, and then kita nge-fill. Jadi rata-rata hampir nggak pernah ketika kita topping dengan candle ekor ke atas, tetapi kita tidak membentuk yang namanya double top teman-teman, atau mengalami resist yang lebih tinggi dibandingkan candle ekor ke atas tersebut. Bahkan gue cek so far hampir nggak pernah ya untuk top Bitcoin ya. Bahkan ketika Bitcoin ngetop di level 1M aja, ini kita candle closing 4 jam itu ke atas teman-teman, full ke atas ya, full body candle ke atas, tanpa ada yang namanya ekor-ekor seperti ini teman. Ketika kita mengalami ekor seperti ini ya paling kita koreksi aja, abis itu kita akan nge-fill in the end teman, menuju ke resist yang lebih tinggi. Peak Bitcoin yang di tanggal 10 November juga sama teman, kita closing dengan body candle yang cukup oke di atas seperti itu. Jadi so far kita belum pernah teman atau hampir nggak pernah mengalami top dengan candle ekor panjang ke atas seperti ini. In the end kita bakalan koreksi and then akan nge-fill area tersebut lagi. Itu sebabnya kenapa menurut gue masih ada chance sekitar 60% untuk Bitcoin bisa menuju ke level yang lebih tinggi dibandingkan level 23.800. Jadi paling teman itu adalah analisa pribadi gue sendiri dan pandangan pribadi gue sendiri. Itu adalah dua hal penting yang kalian harus perhatikan, dan menurut gue jangan terjebak dengan koreksi semata yang kita lihat saat ini. Paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.